dulu mau hampir berhenti, mau domba-domba mau saya jual, soalnya banyak yang mati, banyak yang terserang penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Zulkarnain, pemilik dari kandang Irfan Camel Farm yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kalau mulai awal berternak, sebenarnya saya 2012 sudah mengawali ternak sapi. Tetapi karena penjualannya kurang bagus, jadi saya 2013 akhir itu saya pindah ke breeding domba sebenarnya. Tetapi soal mentor dan pengetahuan kurang, jadi pas waktu belinya kurang jeli, itu jadinya ndak berhasil, gagal total. Rehat sampai tahun awal 2020 mengawali lagi karena terdampak corona, usaha tepung tapioka. Saya memberanikan diri membuat kandang ala kadarnya, soalnya mentor tidak ada, hanya sharing-sharing dengan teman. Semula berencana untuk breeding kambing-kambing PE. Setelah pembelian kisaran 7 ekor, selama 4 bulan pakan hijauan, pakcong, odot, dan pakan fermentasi dari polar, dari kangkung kering, konsentrat, bahan-bahan yang bagus, tetapi hasilnya masih minim. Maka dari itu saya berusaha pindah ke gibas. Kambing PE-nya saya rombak total. Gibas semula ya gibas kecil-kecil, yang penting punya dan belajar. Ya semula ya ada yang mati karena keracunan, ada yang kembung, ada yang sakit. Setelah kisaran awal pertengahan 2020, saya memberanikan diri kisaran Syawal atau habis lebaran 2020, saya memberanikan diri ambil domba merino dari Wonosobo dan ambil domba bunting kawinan dengan domba dorper, awasis, dan Van-Roy. Dari kisaran 7 ekor itu yang beranak 5 ekor, yang 2 tidak selamat karena indukannya yang satu kurang kalsium, yang satu tidak keluar susunya. Dari pelajaran itu saya evaluasi kenapa kok enggak keluar susunya. Yang utama saya merubah konsentratnya. Semula konsentrat pakai konsentrat untuk penggemukan sapi, saya rubah jadi konsentrat perah, untuk perah yang proteinnya kisaran 18, agar nanti pas waktu indukan hamil tua itu kantong susunya atau kolesterolnya banyak. Nanti yang utama agar cempenya sehat. Biasanya untuk para peternak itu untuk membeli konsentrat itu pilih yang murah. Sebenarnya kalau pengalaman saya, kalau konsentrat itu sebaiknya yang kualitasnya yang bagus.
Untuk sekarang ini jenis-jenis yang ada di kandang, saya memakai pejantan merino, nanti ada juga F1 dorper dan F1 awasi. Nanti ya, untuk saat ini indukannya ada merino, ada cross texel, cross merino, domba lokal, ekor gemuk sama garut. Nanti bertujuan untuk anak-anakan yang bagus, nanti untuk calon indukan, nanti yang kurang bagus digemukkan untuk dijual daging. Kalau saya sendiri untuk pemasaran, kalau yang domba-domba yang kurang bagus untuk breeding itu saya sementara ini belum melangkah ke penggemukan, itu saya jual ke pasar untuk dipotong, dijagal. Untuk yang siap breeding atau bibitan itu biasanya lewat memanfaatkan media sosial, bisa Facebook, bisa Instagram maupun YouTube. Untuk yang kemarin ada pembeli dari Solo, itu efek dari YouTube, dan yang mau kirim minggu depan itu juga lihat dari kandang kami dari YouTube juga, F1 awasi dan 2 buntingan kirim Purwakarta. Untuk pakan sendiri semula sebenarnya di kandang kami memanfaatkan limbah produksi tapioka. Semula saya ternak itu kan biar limbah bonggol singkong itu tidak terbuang, saya berinisiatif untuk membuka ternak untuk memanfaatkan limbah bonggol singkong itu dijadikan pakan ternak dan menggunakan ampas singkong. Semakin bertambahnya populasi, sebenarnya dulu siang itu saya combor ampas singkong, siang coperan pakcong sama odot, malam kisaran jam 7 itu fermentasi pakan kering. Setelah populasi semakin bertambah, cempe semakin besar, untuk pelaksanaan itu sangat memberatkan untuk tenaga kerja. Jadi saya ubah, saat ini kisaran sudah berjalan 1 bulanan, saya full pakan fermentasi. Ternyata pakan fermentasi itu sebenarnya memakan waktu mungkin dalam peracikan 1 hari untuk 2 tenaga kerja, tetapi untuk pemberian pakan itu 1 hari 2 kali, pagi kisaran jam 7 sama sore kisaran jam 3 sama jam 4 itu pemberiannya. Nah, waktu pemberiannya itu sangat singkat. Dulu biasanya hampir 4 jam sampai 5 jam untuk pemberiannya pakan. Sekarang cuma waktu pemberian pakan kisaran, kalau 1 orang itu 1 jam sudah cukup untuk pembersihan sisa-sisa pakan, pembersihan tempat minuman, itu 1 jam sudah cukup. Dan yang saya rasakan dengan pakan fermentasi pakcong sama konsentrat sama bonggol singkong itu, saat ini kelihatannya agak lebih kecil postur tubuhnya, tidak sebesar pakan hijauan segar dan pakan comboran. Tapi kalau pakan yang saat ini itu lebih bobotnya lebih tinggi dibanding pakan hijauan sama comboran. Kalau hambatan sendiri biasanya yang utama breeding itu nanti indukan biasanya tidak mau menyusui maupun tidak keluar kolostrum. Untuk meminimalisir itu saya menggunakan konsentrat PK18 itu kan tujuannya untuk meminimalisir itu. Nanti kalau kemungkinan hamil tua mulai kelihatan tidak kuat berdiri, nanti biasanya saya
tambah asupan mineral, dicekokkan. Kalau hambatan sendiri biasanya cempe itu kalau saya sendiri biasanya saya beri pakan tambahan untuk tempat pakan cempe. Yang kedua, ini saya masih belajar untuk menambah porsi konsentrat untuk yang menyusui, agar pas waktu mau dikawinkan lagi bobot serta kondisi indukan itu tidak terlalu rusak, terutama yang beranak dua. Kalau di kandang saya sendiri, untuk ternakan saya sendiri itu kisaran 7 bulan itu sudah birahi. Contohnya yang F1 Awasi dan F1 Dorper itu badannya sudah mencukupi standar, itu 7 bulan sudah birahi. Tapi kalau saya beli dari pasar itu biasanya kisaran 1 tahun baru birahi. Soalnya bobotnya serta kedewasaannya itu lebih lambat menurut saya. Tidak tahu karena genetik atau gimana, belum tahu. Kalau masa akhir sebenarnya kalau anak-anaknya masih bagus-bagus, tetap saya breeding. Nanti kalau kira-kira kesehatannya meskipun baru beranak 1 atau laktasi 2 kok kesehatannya kurang bagus, nanti saya gemukkan, saya jual daging kedepannya begitu. Hampir 100, tapi saat ini jumlahnya yang di kandang 82 ekor. Untuk indukan aktifnya kisaran 35. Sebenarnya setiap usaha atau mengawali usaha tidak semudah yang kita bayangkan nanti langsung bisa sukses atau langsung bisa jadi, itu sangat jarang. Pasti ada rintangan, ada hambatan. Dulu mau hampir berhenti, mau domba-domba mau saya jual, soalnya banyak yang mati, banyak yang terserang penyakit. Itu karena belum pengalaman, dan yang utama kita teliti, kita interaksi dengan ternak kita bagaimana. Kalau untuk usaha semuanya pasti ada rintangan sebelum menuju kesuksesan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan saya, semoga menginspirasi. Salam ternak, salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.